A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu dan ma'rifat kepada Hak Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan ma'rifat dalam epistemologi Islam terbagi atas ilmu husuli dan ilmu huduri. Ilmu husuli adalah ilmu dengan perantaraan gambaran dan konsep, dalam artian wujud eksternal dan zat objektif sesuatu itu tidak hadir di sisi orang yang mengetahuinya. Berbeda dengan ilmu huduri, yang mana realitas itu sendiri yang hadir secara langsung di sisi orang yang mengetahuinya, dan terjadilah kesatuan antara yang mengetahui dan diketahui, atau istilahnya ittihad alim dan ma'lum. Berasaskan ini, maka ilmu dan ma'rifat manusia kepada Hak Subhanahu wa ta'ala juga terbagi atas pengetahuan husuli dan pengetahuan huduri. Tuhan di dalam Al-Quran mengisyaratkan tentang ma'rifat kepadanya lewat afaq dan nafs manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Akan kami perlihatkan pada mereka ayat-ayat kami pada afaq, pada alam semesta, dan pada diri-diri mereka, sehingga jelaslah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak. Para ulama meyakini bahwa tidak seorang pun yang memiliki ilmu husuli, konsepsi terhadap hakikat zat Hak Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disepakati oleh para filosof dan urafa, sebagaimana yang dijelaskan oleh filosof Hikmah Muta'aliyah Mulla Sadra, bahwasanya hakikat al-wajib tidak diketahui oleh seorang pun dengan ilmu husuli konsepsi, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan filosof dan urafa. Adapun argumen tentang masalah ini adalah seperti demikian. Pertama, hakikat Tuhan adalah aspek wujud eksternal dan objektifnya, sementara keeksternalan yang berhadapan dengan alam mental identik dengan zat Hak Subhanahu wa ta'ala. Dua, sesuatu bisa menemukan ilmu husuli jika ia di samping mempunyai wujud eksternal juga dapat mempunyai wujud mental, seperti kuiditas atau mahiyah. Ketiga, wujud eksternal tidak dapat mewujud dalam mental dengan tetap menjaga hakikat keeksternalannya, karena hal ini meniscayakan hakikat sesuatu pada saat sebagai sumber efek, yakni dia sebagai wujud eksternal sekaligus juga tidak menjadi sumber efek karena dia menjadi wujud mental, dan ini adalah sesuatu yang kontradiksi. Argumen ini sendiri tidak hanya menetapkan ketidakmampuan ilmu husuli menyampaikan kepada pengenalan dan ma'rifat Hak Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi bahkan mengafirmasikan ketidakmampuan ilmu ini untuk menghasilkan pengetahuan terhadap hakikat wujud eksternal. Di samping itu,
Hal yang mendasar terkait tentang pengetahuan ini adalah kemampuannya sebatas memberikan pengenalan kepada esensi wujud terbatas, bukan kepada hakikat eksistensinya. Sementara Tuhan sebagai wajibul wujud adalah wujud tidak terbatas. Karena itu ia tidak mempunyai esensi untuk dimakrifati. Sebab wujud tidak terbatas tidaklah mempunyai batasan, tidak mempunyai keapaan atau mahiyah, yang mana lewat mahiyah inilah kita mengkonsepsi dalam persepsi mental kita terhadap hakikatnya. Penjelasan di atas terkait tentang pengenalan terhadap hakikat eksistensi Tuhan tidak dalam artian menafikan dan menegasikan segala bentuk ma'rifat husuli konsepsi kepada hak subhanahu wa ta'ala. Sebab kita dengan jalan konsepsi-konsepsi abstraksi serta pengetahuan-pengetahuan sekunder filsafat dapat menemukan sebuah bentuk pengetahuan kepada Tuhan. Misalnya, kita dapat mengafirmasikan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menetapkan wujudnya adalah daruri serta wajib. Kita bisa mengafirmasikan bahwa Dia adalah sebab atas segala sesuatu. Kita bisa menetapkan bahwasanya hak Subhanahu wa Ta'ala maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa serta maha berkehendak, di mana semua ini adalah suatu bentuk pengetahuan husuli terhadap zat sucinya. Akan tetapi tentunya kita tetap tidak akan pernah menyingkap hakikat eksternal objektifnya lewat pengenalan dan pengetahuan ini, sebab hakikat wujudnya tidak hadir pada alam mental kita. Dan kita juga tidak mempunyai pengenalan terhadap esensinya, sebab hak subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai esensi atau mahiyah. Adapun tentang pengenalan dan ma'rifat kita kepada hak subhanahu wa ta'ala lewat huduri, pertama yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu adanya pengetahuan dan ma'rifat bentuk ini di dalam diri manusia. Bahwasanya kita tidak ragu bahwa kita ini mempunyai pengenalan terhadap diri kita. Kita mempunyai pengenalan terhadap iradah, pikiran, imajinasi, kekuatan dan perbuatan daripada kita. Serta kita juga mempunyai pengenalan terhadap berbagai sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, seperti sifat kasih sayang, sifat benci, sifat cinta, dan sifat-sifat yang lainnya. Pengetahuan huduri manusia kepada hak subhanahu wa ta'ala tentulah tidak dalam bentuk meliputi, karena Tuhan adalah wujud tak terbatas yang mempunyai kesempurnaan tak terbatas pula. Oleh sebab itu, ilmu terhadap hak subhanahu wa ta'ala tentulah bukan dalam bentuk ilmu yang meliputi. Ilmu terhadap sesuatu bisa dalam bentuk meliputi ketika terjadi kesatuan antara alim dan ma'lum, yakni kesatuan antara yang mengetahui dan diketahui, seperti ilmu terhadap diri dan perbuatan-perbuatan diri, atau ilmu sebab terhadap akibatnya. Dalam hal ini, ilmu hak subhanahu wa ta'ala terhadap ciptaan-ciptaannya adalah ilmu yang meliputi, sebab hak subhanahu wa ta'ala adalah sebab atas semua wujud-wujud ciptaan ini. Ia adalah sumber daripada segala sebab. Oleh karena itu, bukan hanya manusia yang tidak mempunyai ilmu, tidak meliputi kepada hak subhanahu wa ta'ala, tetapi semua mawjud-mawjud yang lain juga hanya mempunyai ilmu kepada hak subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ilmu tidak meliputi.
Sebab semuanya adalah mawjud-mawjud yang terbatas. Tidak mungkin mawjud-mawjud terbatas ini mempunyai kemampuan untuk mencakupi sesuatu yang tidak terbatas. Namun, ilmu huduri yang tidak meliputi kepada Tuhan tidak hanya mungkin bagi manusia, bahkan terjadi bagi manusia dan seluruh mawjud-mawjud ciptaan Hak Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Akan tetapi ilmu ini harus dibedakan antara asli pengetahuan kepadanya dengan adanya ilmu terhadap ma'rifat kepadanya. Apa yang secara umum dimiliki oleh mawjud adalah bentuk yang pertama, bukan bentuk yang kedua. Yang perlu kita juga pahami dalam persoalan ini bahwasanya terdapat perbedaan tingkatan-tingkatan pengetahuan terhadap Tuhan sesuai dengan kedekatan dan kejauhan wujud akibat kepada wujud Hak Subhanahu wa Ta'ala. Mullah Sadrah dalam hal ini menyatakan bahwasanya tidaklah demikian zat wajib Ta'ala sama sekali tidak tersyuhudi oleh satupun mawjud mungkin. Akan tetapi setiap mawjud mungkin dapat mengetahui Hak Subhanahu wa Ta'ala kendati pun ia suci dari berbagai bentuk keterbatasan, tempat, sisi dan arah, dengan kadar penerimaan emanasi dirinya sebagai mawjud akibat kepada pemberi emanasinya, yaitu mawjud sebab. Oleh sebab itu, setiap wujud mungkin sebagai tajalli dan manifestasi Hak Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan bagian pengetahuan kepadanya seukuran kadar dan eksistensi, tingkatan eksistensinya. Dalam artian intensitas pengetahuan mawjud mungkin ini ditentukan oleh kedekatan dan kejauhannya dari wujud wajib Hak Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber eksistensi mereka. Dan kedekatan serta kejauhan ini dikarenakan oleh lemah dan kuatnya eksistensi yang dimiliki oleh mereka, bukan dikarenakan adanya pencegahan dan ketidakdermawanan dari sisi wajib Ta'ala. Sebab salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah maha pemberi. Dia adalah al-jud, yakni apa saja yang diminta oleh mawjud mungkin, jika memang dia sebagai wujud yang mempunyai kapasitas untuk menerimanya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya kesempurnaan yang dimintanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dari sisi kebesaran dan keluasan rahmat serta kekuatan cahaya dan ketakterbatasannya adalah lebih dekat kepada setiap sesuatu dari segala sesuatu yang lain. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hamba-Ku bertanya tentang diriku, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ya. Di ayat yang lain Tuhan mengatakan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka itu adalah wajah Allah. Ya, dan terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh mawjud ciptaannya. Ya. Pandangan Mullah Sadra di atas dapat kita uraikan dengan pendekatan filsafatnya, yakni hikmah muta'aliyah. Bahwasanya berdasarkan filsafat Sadra, semua mawjud-mawjud ini adalah mawjud-mawjud yang fakir dan bergantung kepada penciptanya.
yang mana diisyaratkan di dalam salah satu ayat suci Al-Quran tentang kefakiran wujud manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ganiyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah fakir-fakir. Kalian semua adalah wujud Rabb, wujud bergantung, wujud yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya serta maha terpuji. Oleh sebab itu, mereka memiliki pengetahuan terhadap dirinya sebagai wujud fakir sekadar kapasitas eksistensinya. Sementara hakikat eksistensi setiap dari mereka sesuai dengan tingkatan-tingkatan eksistensi mereka. Berasaskan hubungan wujud akibat kepada wujud sebabnya sebagai pemberi wujudnya, semua mewujud adalah mewujud akibat, mewujud fakir dan bergantung kepada Hak Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, mereka semuanya adalah tajalli dan manifestasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap mewujud ciptaan seukuran kapasitas dan tingkatan eksistensinya memiliki pengenalan huduri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengenalan terhadap diri tidak lain pengenalan terhadap Hak Subhanahu wa taala yang bertajalli dan memanifestasi pada setiap eksistensi diri. Disinilah mungkin kita bisa memaknai riwayat Nabi SAW yang mana beliau bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Rabbnya, dia mengenal Tuhannya. Yakni karena Tuhan bertajalli pada setiap diri, maka terdapat representasi hakikat Tuhan pada setiap diri. Karena itu pengenalan diri dengan kadar pengenalan, maka dengan kadar itu pula pengenalan kita kepada Hak Subhanahu wa taala. Dalam artian pengenalan terhadap diri adalah pengenalan kepada Hak Subhanahu wa taala yang mengemanasi dan memanifestasi pada setiap entitas-entitas diri. Karena itu, sedalam pengetahuan manusia terhadap entitas dirinya, sedalam itu pula pengenalan kepada Hak Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan kita tidak mengenal Hak Subhanahu wa taala? Dalam artian apa yang membuat hijab bagi kita dengan Hak Subhanahu wa taala? Dengan memahami hakikat hubungan antara sebab dan akibat, maka dapat dipahami bahwa hijab antara pencipta dengan ciptaan tidak lain adalah keterbatasan eksistensi ciptaan itu sendiri. Dalam artian hijab adalah mahjub itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kelemahan eksistensi wujud mungkin yang menjadi penghalang pengenalan kepada zat wujud wajib Hak Subhanahu wa taala. Karena Tuhan sendiri adalah wujud murni dan cahaya murni. Karena itu tidak ada tersembunyi darinya. Ibaratnya cahaya matahari. Jika kita tidak bisa melihatnya secara langsung, bukan karena kekurangan cahayanya, tapi karena kelemahan dan kekurang mampuan potensi penglihatan kita. Sementara Hak Subhanahu wa taala adalah cahaya langit dan bumi. Allah nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. yakni karena cahaya Allah Subhanahu wa taala maka menampaklah langit serta bumi.
Tuhan adalah sejatinya wujud. Ia adalah murninya cahaya, serta tidak ada sama sekali jalan kepada hak subhanahu wa ta'ala sedikit pun kegelapan. Akan tetapi kelemahan eksistensi ada pada diri manusia, yang kelazimannya adalah kelemahan potensi persepsi, sehingga itu manusia tidak memiliki kemampuan mengetahui hakikatnya sebagaimana adanya. Bahkan insan kamil pun, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui kelemahan eksistensi ini yang berdampak pada kelemahan ma'rifat, sebagaimana ungkapannya, ma'arafnaka hakka ma'rifatik, tidaklah kami memakrifatimu sebagaimana hak ma'rifat padamu. Oleh karena itu, tidak satu pun maujud yang sampai pada ma'rifat zatnya. Pada makamnya yang gaib, pada makamnya yang gaib mutlak, tidak ada definisi, tidak ada deskripsi, dan tidak ada pengenalan serta pengetahuan sedikit pun. Ini dikarenakan karena kelemahan keeksistensialan seluruh wujud ciptaan berhadapan dengan wujud penciptanya. Sebab semua maujud-maujud ciptaan adalah maujud fakir, maujud yang terbatas. Sementara hak subhanahu wa ta'ala adalah maujud yang maha kaya, serta maujud tidak terbatas. Karena itu tidak pernah sampai pengenalan terhadap hakikat dirinya. Sebab semua yang fakir dan terbatas tidak mampu mencakupi yang maha kaya serta tidak terbatas. Karena itu semuanya tidak akan pernah menyempurna melewati keeksistensian sebagai wujud mungkin menjadi wujud wajib secara zat. Ya. Karena itu apa yang dapat dikenali ciptaan tidak lain adalah emanasi, tajalli, serta manifestasi hak subhanahu wa ta'ala yang dari satu sisi identik dengan hak subhanahu wa ta'ala dan dari sisi lain tidaklah identik. Ya, Ibnu Arabi ketika ditanya tentang hak subhanahu wa ta'ala, apakah dia langit dan bumi, dia menjawab ya dan bukan. Ya, memang secara manifestasi tidak ada yang bukan manifestasi hak subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara zat hak subhanahu wa ta'ala adalah ghaibul ghuyub. Ya, dia tidak pernah akan menjelma dan tidak pernah akan memanifestasi. Oleh sebab itu, dalam satu pendekatan, aspek yang dapat diketahui oleh manusia itu disebut dengan wajhullah. Ya, fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menatap kepada alam semesta ini, kita menatap kepada diri kita, semuanya merupakan manifestasi hak subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebut dengan haqqu makhlukun bi, yakni bukan zat suci hak subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Semuanya adalah hanya merupakan manifestasi, tajalli, serta emanasi hak subhanahu wa ta'ala, tapi bukan zat suci hak subhanahu wa ta'ala. Karena itu pengenalan kita pun hanya dalam batas pengenalan terhadap tajalli dan manifestasi hak subhanahu wa ta'ala, atau kurang lebih yakni manifestasi dari nama-nama hak subhanahu wa ta'ala yang mengantar kita pengenalan kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana nama-nama ini yaitu nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, serta nama-nama hak subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Oleh sebab itu kita bisa pahami, selain hak subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lain. Selainnya tidak ada yang lain. Yang ada hanya Dia yang tunggal, yang bertajalli. Ibarat laut
tak bertepi, tak ada laut selain dirinya. Yang hanya ada satu laut tak bertepi dengan ombak serta buihnya. Kapan ombak dan buih dapat meliputi laut tak bertepi? Demikian pula, kapan kita bisa mempunyai pengenalan kepada zatnya, sementara kita hanyalah merupakan tajalli, manifestasi dan emanasi dari Hak Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.